Konservasi Komodo. Ini ada di kawasan Taman Nasional Komodo, dan dari kawasan ini saya menyampaikan inspirasi buat Anda. Semua orang mau bahagia, pengen bahagia. Wah, kalau saya punya uang banyak, saya bahagia. Tapi ternyata yang punya uang banyak bertengkar. Wah, kalau saya bisa liburan, ya saya bisa bahagia. Tapi banyak orang berlibur kemana-mana, ya bertengkar gitu. Karena memang rohnya roh pertengkaran, hatinya penuh pertengkaran. Di rumah, di jalan, berlibur, ya bertengkar juga. Wah, kalau saya ini lebih cantik, saya pasti bahagia. Lihatlah orang cantik bunuh diri, artis bunuh diri. Maka saya mau mengajarkan kebahagiaan yang sumbernya bukan di luar diri kita, tapi kebahagiaan yang sumbernya di dalam diri kita, meluap-luap karena kita melimpah dengan ucapan syukur. Tips yang pertama untuk berlibur dan bahagia adalah nikmati atau miliki sikap fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Karena tidak semua dalam hidup ini di bawah kontrol kita. Misalnya cuaca gitu ya, kita berencana ke sana, wah sana hujan, maka harus ada namanya plan B. Wah, ke tempat yang lain mungkin lebih bagus. Atau misalnya yang di luar kontrol kita. Saya pernah pergi ke kota A, mendaratnya bisa di kota B. Kenapa? Di kota A ada mendadak latihan militer yang memang dirahasiakan, sehingga pesawat mau mendarat baru tahu bahwa nggak bisa mendarat di kota itu. Nah, kita harus fleksibel. Kenapa? Karena kadang-kadang justru plan B itu lebih baik. Makanya kalau saya percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan, dan kita pasti bisa menemukan sebuah kebaikan. Tips yang kedua mengenai liburan bahagia adalah milikilah hobi sendiri dan jangan memaksa orang lain memiliki hobi seperti dirimu. Misalnya, Anda suka jalan-jalan di pasir, mencari kerang, atau mungkin bermain air di pantai. Anda mungkin suka berjalan-jalan hiking. Lalu anak Anda, orang tua Anda, pasangan Anda lebih senang mungkin hanya membaca buku. Nah, kalau Anda berantem, ngapain pergi jauh-jauh membaca buku? Itu di rumah bisa. Lah, lalu suasana tidak enak, bertengkar, dan menikah tidak bahagia. Demikian juga ketika justru Andalah yang tidak suka jalan-jalan, Anda tidak suka bersepeda, Anda tidak suka berenang basah-basah kotor, maka Anda mempunyai hobi yang lain. Anda bisa duduk di pantai sementara yang lain berbasah-basah dan bercapek-capek. Anda menikmati kopi di situ, membaca buku, bermain iPad, HP, atau Facebook. Anda menikmati hal itu tanpa menyalahkan orang lain, tanpa iri dengan orang lain, tanpa menyalahkan diri sendiri, kenapa nggak bisa senang seperti yang lain. Tips berikutnya untuk berlibur dan bahagia adalah bersyukur, bersukacitalah senantiasa apapun yang terjadi. Misalnya Anda merencanakan untuk 5 tempat, wah baru 3 tempat lalu hujan, maka berpikirlah positif. Wah, Tuhan mungkin kasih waktu untuk beristirahat. Anda berhenti, mungkin menggunakan waktu tadi untuk makan karena nggak bisa outdoor, atau masuk museum karena di outdoor sedang hujan. Sambil istirahat, makan, atau di museum, Anda membuat resume, Anda membuat catatan mengenai liburan, atau Anda mentransfer data dari kamera, pindahkan ke laptop, kosongkan kamera Anda, lalu Anda menikmati hari itu, Anda menikmati hal tersebut. Anda tidak buang-buang waktu karena Anda selalu bisa mendapatkan ide untuk menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan yang penting adalah Anda tidak kehilangan sukacita yang akan merusak liburan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kepulauan Komodo. Salam dahsyat, luar biasa.